Yang saya hormati Bapak Boyke Rudi Purnomo, SEMM PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Leadership Communication pada program studi Magister Business Administration di Universitas Gadjah Mada, dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Devano M. Patanusa. Saya adalah salah satu mahasiswa program S2 dari program studi Magister Business Administration Universitas Gadjah Mada. Saya berasal dari pelosok daerah, dari desa Lambur 1, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Asing bukan? Betul, karena memang di pelosok. Saya ingin membahas sedikit mengenai komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial, dan untuk mendukung komunikasinya, maka diperlukan sarana komunikasi yang baik. Sebelum itu, saya akan sedikit mengambil dari materi pelajaran Pak Boyke. Kan tidak afdol rasanya jika saya membahas tentang komunikasi, tetapi tidak mencantumkan sedikit materi dari beliau. Dalam komunikasi, ada sebuah konsep komunikasi. Pada komunikasi, yang paling pertama harus diidentifikasi adalah siapa audiensnya. Yang kedua, media apa yang digunakan. Yang ketiga, pesannya apa yang akan disampaikan. Lalu tujuannya. Karena pada dasarnya pesan disampaikan untuk menggapai tujuan dari komunikasi. Maka dari itu, semua harus dikonsep secara matang dan dalam konteks yang sesuai. Semua itu ada seninya. Maka dari itu tema yang akan saya angkat adalah seni berkomunikasi. Saya dan Anda sebagai mahasiswa Magister pada program studi Magister Business Administration telah mempelajari hampir 1 semester mengenai leadership communication. Tentunya seharusnya kita mampu untuk menerapkan materi-materi yang telah kita pelajari pada kehidupan ataupun pada tempat kerja kita. Kita memang dibentuk menjadi future leader. Maka dari itu kita harus paham apa peran seorang leader dalam mengelola komunikasi. Maka ada 2 peran utama pada seorang leader, yaitu adalah leader sebagai komunikator dan leader sebagai komunikan. Leader sebagai komunikator adalah fungsi di mana leader menjadi seseorang yang memberikan informasi, arahan yang valid untuk memberikan arahan, langkah-langkah, dan memberikan masukan mengenai tujuan yang tepat kemana akan dibawa perusahaan. Leader sebagai komunikan berfungsi sebagai penerima informasi ataupun feedback dari apa yang kita sampaikan kepada karyawan. Karena dari sana kita dapat mengevaluasi, ternyata kita ada kekurangan loh, ternyata masih kurang seperti ini loh. Ataupun jika itu sudah baik, maka perlu kita pertimbangkan lagi untuk improvisasi yang lebih baik. Kita sebagai leader harus mengetahui bahwasannya konteks sangat penting dalam komunikasi. Maka dari itu, untuk menyelesaikan sebuah masalah, untuk berkomunikasi kita harus tahu sebenarnya masalah apa sih yang terjadi. Contohnya adalah ketika kita memiliki karyawan atau teman dalam kelompok yang kurang rajin, suka menunda pekerjaan, maka kita perlu membuat jadwal-jadwal kecil, deadline kecil, mengambil tindakan sebagai leader, menentukan bahwasannya ada tenggat-tenggat waktu selain waktu yang sesungguhnya. Maksudnya gimana sih? Nah, ini dia. Ada sebuah teori yang dinamakan dengan Parkinson Law, di mana digambarkan dalam kurva bahwasannya semakin lama waktu yang ada, maka akan semakin sedikit usaha yang diberikan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Akan tetapi semakin mepet waktunya dengan deadline, maka usaha yang diberikan pun akan semakin tinggi. Pada implementasinya terhadap teman-teman kita ataupun karyawan, kita dapat membuat target pencapaian kecil untuk sampai kepada target yang lebih besar. Misalnya ada tugas yang harusnya mampu diselesaikan dalam seminggu. Dan dalam sebuah grup itu tidak ada yang mengambil peran sebagai leader. Anda mampu mengambil sikap sebagai leader untuk menentukan bahwasannya
1 hari atau 2 hari ini kita harus selesaikan ini dulu yuk. 1 hari pertama kita buat outline, 2 hari kita buat ini, ataupun apapun itu silahkan. Yang penting kalian buat, kita buat bersama. Capaian-capaian kecil itu menjadi target kita untuk mencicil, untuk men-trigger rasa malas tadi, untuk men-trigger penundaan tadi, sehingga kita mampu menyelesaikan tugas pada waktunya dengan tepat. Selain itu, pada kehidupan sehari-hari, komunikasi juga memiliki peranan yang penting. Contohnya adalah kehidupan kita di kampus saja misalnya. Kita pasti sangat sering mendapati grup-grup untuk mengerjakan tugas pada mata kuliah. Kita akan bertemu dengan berbagai macam orang dengan keunikannya masing-masing. Jika tidak ada yang mengambil peranan sebagai leader, terkadang grup itu tidak akan mampu mencapai tujuan dengan maksimal. Maka dari itu, leader harus mampu memahami orang-orang tersebut paling tidak hanya untuk menuntaskan pekerjaannya. Kenapa? Ya, terus terang memahami orang kan capek ya, melelahkan juga ya. Tapi jangan diremehkan, itu adalah stimulus ataupun stimulasi untuk menghadapi para klien yang unik nanti pada dunia kerja. Anda harus sabar menghadapi orang-orang seperti ini. Saat Anda menjadi seorang pemimpin, maka Anda harus berusaha diam saat marah. Anda harus berusaha sabar, mentadaburi, berpikir lebih dalam saat bingung. Dan yang ketiga, Anda harus mencoba mengutarakan isi hati dan pikiran pada saat yang tepat. Tidak serta-merta hal yang baik itu akan menjadi benar ketika dilakukan. Kenapa? Karena hal yang baik jika dilakukan dengan cara yang salah, maka akan menjadi hal yang salah juga. Pada dasarnya, orang akan mudah melakukan komunikasi jika mampu menguasai 2 hal. Maka dari itu sebagai leader, kita harus mampu menguasai yang pertama, intelligent quotient. Kita sebagai mahasiswa magister di UGM sudah tidak lakukan lagi pastilah. Anda semua pasti sangat pintar. Tapi yang kedua ini adalah emotional quotient. Nah, ini yang menjadi kesulitan pada beberapa orang di antara kita. Kita perlu berkomunikasi untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita benahi. Terkadang orang takut untuk mengutarakan isi hatinya karena takut disalahkan, takut diguncing ataupun dibicarakan dari belakang. Padahal orang-orang yang bergibah tadi itu hasilnya menguntungkan kalian loh. Kalian tuh hanya dibicarakan saat itu saja, setelah itu dilupakan. Nggak sepenting itu kalian, sampai kalian akan menurunkan harga diri kalian, menurunkan tingkat kepedean kalian untuk mengutarakan kebenaran. Nggak apa-apa, bisa diolah kok sebenarnya. Orang-orang yang gibah ini, dia merugikan dirinya sendiri. Mengapa? Ketika dia menumpuk pikiran-pikiran negatif, maka itu akan menjadi sumber penyakit di masa yang akan datang. GERD, penyakit hati, stres, darah tinggi, ya kan? Sementara yang digibahi tidak tahu bahwa dia salah, sehingga dia tidak akan pernah berubah. Lalu apa salahnya berkomunikasi, mengutarakan kesalahan, menyampaikan yang baik? Barangkali dia akan berubah menjadi pribadi yang lebih enak untuk diajak bercanda, berkomunikasi, bercengkrama. Siapa yang tahu? Bahkan bisa jadi orang yang paling Anda benci saat ini menjadi partner yang sangat baik di masa depan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya tidak mau panjang lebar karena ini bukan materi kuliah, ini hanyalah sebatas tugas saja. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini dapat menjadi reminder bagi kita yang telah mengetahui ataupun menjadi wawasan tambahan bagi kita yang belum tahu. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.